Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan Allah. Baik, apa yang Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan pada ini. Baik, kita masuk ke pertemuan ke-8. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan kali ini ada 3 pertanyaan kembali. Baik, diperhatikan untuk pertanyaan yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hal yajuzu adzabhu li ghairillah? Hal yajuzu adzabhu li ghairillah? Apakah boleh kita menyembelih kurban untuk selain Allah? Hal yajuzu adzabhu li ghairillah? Apakah boleh kita menyembelih kurban untuk selain Allah? Al-ijabah la yajuz, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita menyembelih hewan-hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, qauluhu ta'ala fasalli rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inhar artinya izbah lillah. Wanhar artinya izbah lillah. Fasalli, salatlah kalian, maka salatlah kalian dan sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari dalil ini kita disuruh untuk menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melaknat orang yang menyembelih kurban untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis lain dikatakan bahwasanya ada seseorang masuk neraka gara-gara sebuah lalat, dan ada masuk surga gara-gara lalat. Karena kenapa? Di situ perbedaannya dikisahkan dalam hadisnya, ini yang artinya saja ya, makna bahwasanya dalam hadis tersebut dikisahkan ada 2 orang yang melewati suatu dusun atau suatu kampung, yang mana tidak boleh lewat kampung tersebut kecuali sudah membeli sesuatu untuk sembahan mereka, untuk disembahkan kepada sesembahan mereka, mungkin pohon atau apa yang jelas untuk sembahan mereka. Tidak boleh lewat kecuali sudah menyembelih. Maka datanglah seorang dan ketika ditanya, seorang tersebut, laki-laki tersebut menjawab, saya tidak punya apa-apa untuk disembelih. Maka dikatakan, sembelihlah apa saja yang kamu punya. Maka akhirnya dia nyari-nyari hewan apa, akhirnya dia melihat, kemudian dia dan akhirnya dia diperbolehkan, dia di situ diperbolehkan, tapi misalkan bahwa akhirnya masuk neraka. Kenapa? Karena dia menyembelih atau berkurban kepada selain Allah. Walaupun itu bentuknya hanya lalat, untuk apa cuma, tapi karena kesyirikan ini besar, maka dia dosa sangat, dia dosa besar. Dan satu laki-laki lagi ketika mau melewat disuruh menyembelih sesuatu, dia bilang, saya tidak pernah menyembelih kecuali untuk Allah. Maka dia dibunuh di situ dan masuk surga. Kenapa? Karena menghindari kesyirikan ini. Baik, itu secara intinya. Baik, di sini ada terjemahannya, boleh dibaca. Apakah boleh menyembelih untuk selain Allah? Maka jawabannya jelas, tidak boleh. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya maka salatlah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkorbanlah. Jadi kita menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang arti sembelihan untuk Allah itu inhar, ini izbah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, kalau ada kalimat laknat, maka ini menunjukkan sesuatu yang berat. Maka kita dilaknat oleh Allah orang yang menyembelih kepada selain Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan ini ya. Kalau kita ingin menyembelih, maka lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan
Baik. Hal natufu bil kuburi taqarrubiha. Bolehkah kita tawaf atau mengelilingi kuburan untuk pendekatan diri? Boleh tidak? Hal natufu bil kuburi taqarrubiha. Boleh tidak? Kenapa? Karena kita tahu bahwa tawaf itu biasanya di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Nah, boleh berarti kita mengelilingi kuburan untuk mendekatkan diri. Boleh tidak? La. Ijabah la natufu illa bil Ka'bah. Tidak boleh. Kita tidak boleh mengelilingi kuburan untuk mendekatkan diri. Mendekatkan diri kemana ya? Kita sebenarnya mendekatkan diri kemana? Ke kuburan atau kemana? Ya. Karena tidak ada perintah dan sebagainya, maka lebih baik dihindari. Bahkan ini karena ini bisa mendekatkan kepada kesyirikan. Jadi jangan ngapain mengelilingi kuburan. Baik, jadi jawabannya tidak boleh. La natufu illa bil Ka'bah. Yang boleh mengelilingi bertawaf itu hanya mengelilingi Ka'bah. Qala ta'ala wal yatawwafu bil baitil atiq. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawafa bil baiti sab'an wa shalla rak'atain kana ka'itqi raqabah. Sahih rawahu Ibnu Majah. Nah, kalau untuk tawaf mengelilingi Ka'bah itu ada pahalanya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini katakan barang siapa yang tawaf di Baitul atau Ka'bah 7 kali dan sholat 2 rakaat, maka seolah-olah dia telah membebaskan seorang hamba sahaya. Jadi telah membebaskan hamba sahaya. Pahalanya Allah luar biasa. Baik. Ini terjemahannya. Apakah boleh kita bertawaf di kuburan dalam rangka mendekatkan diri? Jawabannya tidak boleh, ya. Tidak boleh kecuali di Ka'bah. Tawaf itu hanya di Ka'bah. Allah SWT berfirman, yang artinya dan hendaklah mereka tawaf di rumahnya tuanya Ka'bah. Salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, siapa saja tawaf di Ka'bah 7 kali, ya 7 kalinya 7 kali, lalu salat 2 rakaat seakan-akan membebaskan seseorang. Jadi seakan-akan dia melepaskan abidnya. Masya Allah, pahalanya besar. Ingat kembali pertanyaan ini, bahwasanya kita tidak boleh, ya pertanyaan ini bolehkah kita sendiri dengan mengelilingi kuburan? Itu tidak boleh, ya. Kenapa? Karena ini akan membuat kesyirikan, mendekatkan pada kesyirikan. Hati-hati dengan kuburan, jangan kita mengelilingi kuburan untuk mendekatkan kepada siapa ya? Nggak mungkin kita dengan mengelilingi kuburan kita mendekatkan kepada Allah, tidak. Karena tidak ada perintahnya juga, dan juga itu hanya mendekatkan diri kita kepada kesyirikan. Baik, kalau kita ke Baitullah atau ke Ka'bah, itu baru karena ini adalah hadis dan Al-Quran. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir pada pertemuan kali ini. Baik, pertanyaannya, ma hukmu sihri? Apa hukumnya sihir? Atau dalam kata lain mungkin ma hukmu dirasat sihir? Apa hukum belajar sihir? As-sihru minal kufur. Ya, sihir itu termasuk dari kekufuran. Ya, sihir adalah kekufuran. Karena sihir ini diajarkan oleh siapa? Oleh setan. Walakinna syayatin, qala Allah Ta'ala, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Jadi sihir ini diajarkan oleh syaitan. Walakinna syayatin jamak dari syaitan. Tetapi setan-setan telah kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi syaitan ini mereka kafir dan mereka mengajarkan sihir untuk orang-orang, untuk manusia, sehingga manusia yang kena atau yang belajar sihir mereka juga akan kena kekufuran syaitan. Hati-hati dengan sihir. Baik. Waqala sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'a mubiqat asyirku billah was-sihr. Ini hadisnya agak panjang, ini masih ada. Karena ijtanibus sab'a berarti ada 7. Jauhilah oleh kalian 7 perkara atau 7 dosa-dosa besar yang membinasakan kalian, mubiqat, yang akan membinasakan kalian. 7 perkara. Nah, di antaranya adalah syirku billah, menyekutukan Allah. Kemudian as-sihr, dan sihir ini di kedudukan kedua setelah
menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan sihir. Banyak orang sekarang belajar sihir, insya Allah mereka belajar dari jin. Insya Allah. Hati-hati, jangan pernah belajar sihir karena sihir adalah kekufuran. Nanti kita percaya kepada sihir daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini terjemahannya. Apa hukum sihir? Maka jawabnya, sihir termasuk kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi manusia dapat ilmu sihir dari syaitan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya jauhilah 7 perkara yang binasakan hati. Istan wisab umubikot, asyukur billah, menyekutukan Allah, as-sehat dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rangkuman dari video kali ini, di video kali ini kita sudah menjawab 3 pertanyaan berikutnya. Oke. Baik, pertanyaan pertama tadi terkait dengan apakah boleh kita menyembelih untuk selain Allah, maka jawabannya tidak boleh ya. Jelas tidak boleh. Menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tadi, bolehkah kita tawaf atau mengelilingi kuburan untuk pendekatan? Tidak boleh ya. Kita boleh tawaf hanya di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah saja. Selain itu tidak boleh. Dan mengelilingi Ka'bah tidak, itu baru yang boleh. Baik, yang terakhir pertanyaannya, apa hukum mempelajari sihir atau hukum sihir? Hukum sihir sendiri tidak boleh ya. Apa hukum mempelajarinya? Berarti tidak boleh. Jangan kita menjatuhkan diri kita kepada hal-hal yang akan membinasakan kita. Baik, barakallahu fiik. Ini video kita yang ke-8. Insyaallah kita akan lanjutkan video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fiik. Tetap semangat dalam belajar. Jazakumullahu khairan.